Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Devi Utami, NIM terakhir 36, akan menyampaikan sedikit materi tentang memahami keterampilan khusus pemimpin konseling kelompok, yaitu pengaruh konselor kelompok baik sebagai individu ataupun profesional. Konselor kelompok sebagai individu meliputi 1. Konselor kelompok mendapatkan pengetahuan yang luas baik secara teoritis maupun praktik. Yang kedua, konselor kelompok secara teknis memiliki keterampilan diagnostik dan prosedur untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan dalam anggota kelompok mereka. Yang kedua, konselor kelompok membawa kualitas pribadi, nilai, dan pengalaman hidup, asumsi mereka, serta prasangka setiap kelompok. Karakteristik konselor kelompok meliputi 1. Kehadiran, kedua kekuatan personal, ketiga keteguhan hati, yang keempat kesediaan untuk mengkonfrontir dirinya sendiri, yang kelima keikhlasan dan kebenaran, yang keenam pemahaman identitas, yang ketujuh keyakinan pada proses kelompok dan antusiasme, yang kedelapan keahlian menemukan dan kreativitas. Selanjutnya, potret terapis yang efektif meliputi dimensi berikut. Yang pertama, mendorong anggota kelompok untuk menguasai bukan pemahaman yang berjalan di tempat. Yang kedua, kemampuan untuk masuk lingkungan yang lain secara mendalam tanpa kehilangan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan lingkungan yang aman secara emosional untuk klien terkadang menantang mereka. Terus, personal dan profesional terintegrasi dalam dirinya sendiri dengan batasan-batasan yang jelas antara tipe dimensi. Kemampuan menerima umpan balik tentang diri mereka sendiri tanpa menjadi goyah karena umpan balik tersebut. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan. Pimpinan atau leadership theory. Menurut Charles Barnard dan Richmond tahun 2004, latar belakang dari studi kepemimpinan dalam organisasi itu ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Koordinasi, aktivitas, dan sistem yang diberlakukan untuk mempertahankan organisasi. 2. Membawa orang-orang dalam organisasi dan manajemen menjamin kerja sama mereka. 3. Menentukan sasaran dan tujuan perusahaan. Menurut Kartono 2002, teori kepemimpinan dasar antara lain adalah teori genetis, teori sosial, teori ekologis atau sintetis. Teori genetis sendiri menjelaskan tentang pemimpin itu tidak dibuat tapi muncul dari bakat-bakat mereka. Yang kedua, teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Jadi, di teori sosial ini berbeda dengan teori genetis. Kalau di teori genetis ini harus dibentuk, sedangkan sosial harus dikembangkan atau tidak lahir secara sendiri. Kalau di genetis itu lahir muncul secara otomatis, berbeda dengan teori sosial tersebut. Adapun teori kepemimpinan meliputi sebagai berikut. 1. Teori karakter, 2. Teori perilaku, dan ketiga teori kepemimpinan situasional atau situational leadership yang dikembangkan oleh Hershe dan Blanch teori. Terima kasih. Menurut Caster, Barnard, dan Richmond pada tahun 2004, teori ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Nurmat, NIM 47. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Mbak Novia. Yang kedua yaitu adalah keterampilan kepemimpinan yang diperlukan oleh seorang konselor. Itu ada 16, yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif. Di sini yang dimaksud dengan mendengarkan aktif yaitu adalah konselor akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan para anggotanya dan
konselor akan melihat dan mengamati bahasa nonverbal dan gerak-gerik tubuh serta ekspresi wajah para anggotanya. Dan yang kedua yaitu refleksi, yaitu tujuannya untuk menyadarkan anggota akan apa yang dibicarakannya. Dan yang kedua itu untuk bisa menyadarkan anggota untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi dan bertanya. Di sini poin yang ketiga yaitu jadi pemimpin kelompok itu wajib untuk klarifikasi para anggotanya dengan bertanya apakah mereka menjelaskannya dengan benar atau salah. Dan yang keempat yaitu adalah meringkas. Dalam diskusi itu sebagai pemimpin kelompok itu wajib untuk meringkas karena itu akan mempermudah bagi para anggotanya. Dan yang kelima itu menghubungkan atau satu sama lain, yaitu pemimpin akan berperan untuk menyatakan anggota satu dengan anggota yang lain agar bisa saling mengenal. Dan yang keenam yaitu ceramah singkat dan memberi masukan-masukan. Di sini pemimpin akan memberikan sedikit masukan-masukan dan informasi karena pada hakikatnya pemimpin itu adalah yang mempunyai informasi serta bisa untuk menyampaikannya para anggotanya. Dan yang ketujuh yaitu adalah mendorong dan pendukung. Tugas dari pemimpin kelompok yaitu adalah memberi dorongannya agar para anggota lebih baik lagi dan bisa. Dan yang ke-10 yaitu adalah penggunaan mata. Di sini pemimpin kelompok bisa menggunakan matanya untuk melihat bahasa isyarat, yaitu yang bersifat non-verbal atau gerak-gerik tubuh. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk bisa melihat para anggotanya. Dan yang ke-11 yaitu adalah penggunaan suara. Di sini dalam suara itu pemimpin harus bisa menempatkan dan mengatur cepat lambatnya, bahkan bisa untuk menjelaskan. Yang 11 yaitu adalah penggunaan suara. Di sini dalam menggunakan suara pemimpin harus bisa menempatkan dan mengatur cepat lambatnya, bahkan kejelasan dalam berbicara, karena seorang pemimpin merupakan PK atau pemimpin kelompok harus bisa mengatur jalannya diskusi. Dan yang ke-12 penggunaan energi pemimpin, yaitu anggota akan melihat bagaimana kondisi apabila pemimpin kelompok tersebut itu bahagia. Yang terakhir yaitu adalah rounds, atau pemimpin akan menggunakan langkah inti untuk membatasi jalan diskusi. Apabila diskusinya itu keluar dari suatu pembahasan, itu akan di stop oleh pemimpin kelompok. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.